Sebulan yang lalu kami berdua terpanggil untuk memberikan sesuatu kepada lansia. Dari situlah kita disadarkan bahwa semua itu karena kasih Tuhan. Disitulah Roh Kudus menginspirasi atau ya membisikkan ya, alangkah baiknya kalau dalam satu keluarga itu satu iman. Karena waktu itu saya masih Kristen. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini bareng dengan Pak Andreas. Pak Andreas ini teman saya dan temannya Mbak Widya waktu itu. Mbak Widya juga sempat ngobrol-ngobrol di tempat kita ini. Sekarang kita ngobrol di kediamannya Pak Andreas. Boleh perkenalan dulu Pak sebelumnya Pak? Ya, saya Andreas Halim, peserta KEP 10. Puji Tuhan lulus bareng-bareng dengan Pak Rian. Ini kita bakal sharing-sharing tentang tindakan nyata yang dilakukan oleh Pak Andreas, ya sebenarnya nggak cuma Pak Andreas, cuman kebetulan kemarin Pak Andreas sempat sharing-sharing bareng saya, terus dia melakukan sesuatu yang nyata setelah ikut KEP ini. Jadi ikut KEP ini kan, KEP itu kan kursus evangelisasi pribadi ya, cuman kalau kita memaknai itu sebagai cuman kursus ya nggak bakal jadi apa-apa ya Pak, karena kita cuma belajar teori-teori aja lah. Pak Andreas ini berinisiatif dia untuk melakukan suatu kegiatan di lingkungannya yang terkecil ya Pak. Ya, jadi Pak Andreas kemarin itu sempat mengadakan gathering berbagi kasih. Jadi acaranya mungkin bisa dijelaskan di sini Pak. Acaranya apa aja sih Pak? Iya. Jadi sebulan yang lalu kami berdua dengan Ibu Andreas terpanggil untuk memberikan sesuatu kepada lansia. Ya. Sesuatu itu awalnya bisa dibilang perhatian. Karena mereka sudah jarang pergi-pergi karena keterbatasan fisik dan lain-lain, sehingga kami yang saat ini masih bisa pergi-pergi merasa wah kok kayaknya senang kalau bisa mengajak mereka untuk berkumpul di suatu tempat, kemudian ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Kemudian ide ini kami sampaikan ke ketua lingkungan, lalu dibahas dengan pengurus dan mereka sangat mendukung. Kemudian dikemas jadi sebuah acara yang sederhana. Jadi tujuannya supaya ya lebih berkesan lah, tidak asal cuman ketemu ngobrol-ngobrol tidak terarah begitu. Lalu diputuskan tanggal 1 September kemarin kita adakan berbagi kasih kepada lansia di suatu tempat. Ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, dibuka oleh pengurus lingkungan, kemudian diawali doa tentunya. Oh berarti ada persekutuan doanya atau? Enggak cuma kita intern aja, kita buka dengan doa, kemudian ada sedikit prakata dari pengurus dan dari kami. Di situ saya sampaikan kenapa sih kami ingin berbagi kasih. Itu berawal dari khususnya saya sekitar 1,5 tahun dari tahun kemarin, awal tahun kemarin, itu saya akan memutuskan untuk menjadi Katolik. Oh, pindah Katolik ya Pak? Dari awal tahun kemarin. Kemudian langsung ikut katekisasi, pelajaran baptis selama 1 tahun. Belum lulus sudah daftar KEP dan puji Tuhan diizinkan oleh Romo Paroki maupun dari Sekinah, diizinkan ikutlah KEP. Nah, selama proses 1,5 tahun itu, setelah selesai KEP baru sadar bahwa wah ternyata 1,5 tahun ini berjalan lancar.
semuanya lancar. Ikut pelajaran baptis ya lancar. Puji Tuhan tes juga lulus dengan baik. Nggak ada kendala Nggak gitu. ada kendala. Kemudian ikut CAP juga puji Tuhan bisa ikut terus hingga selesai. Dan dari situlah kita disadarkan bahwa semua itu karena kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan ya Pak. Iya. Kalau Pak Andreas sendiri, kenapa kok yang tergeraknya mengajaknya para lansia di lingkungan? Maksudnya kok nggak misal selingkungan semua borongan, kenapa kok cuman lansia? Selain dari mereka jarang pergi-pergi ya, misalnya kok tergeraknya ada itu apa ada peristiwa sebelumnya melihat sesuatu atau ketemu sama orang tertentu gitu, jadi pengen ngadain itu. Tadinya ada pemicunya apa? Diawali dari kita suatu sore pergi ke Pondok Kopi. Oh iya. Ya. Pondok Kopi Bandungan. Ya Jimbaran itu. Ya. Nah dari situ ya nggak tahu kenapa Roh Kudus yang mengingatkan kami lansia. Oh Gitu. jadi kayak ada satu kata lansia. Kayak terlintas gitu. Iya, jadi dari situlah kemudian kami discuss. Mungkin kami disuruh memberi perhatian ke lansia. Nah, seperti apa ya dalam proses diskusi itu kita juga diarahkan oleh Roh Kudus untuk berbagi kasih. Berbagi kasih. Iya. Jadi yang kami bagi itu bukan kasih kami, tetapi kasih Kristus itu sendiri. Terus dari situ Pak Andreas langsung hubungin ketua lingkungannya? Iya, kami sampaikan kami terpanggil untuk ajak kumpul lansia, awalnya begitu. Terus sama ketua lingkungan dan beberapa pengurusnya dikemas jadi lebih rapi, lebih berkesan. Jadi ada doa rosario. Oh rosario juga. Iya. Pertama kemana dulu tuh Pak itu Pak? Jadi ke Gua Maria itu? Oh tidak jadi karena nggak jadi. Pertimbangan lokasi dan peserta. Pesertanya berapa tuh Pak? Jadinya? Pesertanya 24. 24 orang. Pengurus dan lansia. Lansianya 10. Oh totalnya 24 termasuk pengurusnya. Iya. Jadi karena agendanya beberapa lansia ada pendampingnya juga. Oh sekalian. Yang orang lingkungan juga ada pendampingnya dan pengurusnya kebetulan juga ada acara jadi digabung jadi satu. Oh sekalian gitu. ada sekalian, acara. Iya. Gitu. Terus kira-kira acara itu tuh bakal mau diadain rutin atau gimana Pak untuk kedepannya? Sudah terlintas di benak kami untuk tahun depan. Ya mudah-mudahan Tuhan mengizinkan kami akan mengadakan lagi. Mungkin agak di luar kota Semarang. Oh. Jadi butuh persiapan yang lebih lagi karena. Apa nginep mungkin ya? Enggak. Mungkin enggak. Oh cuman pulang hari aja. Iya. Karena setelah acara yang pertama ini kita melihat situasi yang sebenarnya dari lansia itu seperti apa sehingga kalau terlalu lama juga nggak memungkinkan. Iya, kita pertimbangkan lokasi mana yang kira-kira cocok buat mereka, yang tidak banyak naik turun, tidak terlalu jauh berjalannya. Yang ramah lansia gitu. lah ya. Iya, jadi ya mengajak lansia memang butuh banyak pertimbangan. Iya, ternyata susah ya. Iya, tapi it's okay. Menyenangkan lah komennya mereka kayak apa namanya feedbacknya dari para lansia yang diajak itu. Iya, dari wakil lansia yang kesan-kesan, menyampaikan kesan-kesan dari mereka. Ya, seperti tadi saya bilang, mereka merasakan kasih Kristus yang sebenarnya. Langsung merasakan sendiri. Iya. Jadi kami ini cuma sebagai saluran saja. Dan kami sendiri juga merasa
yang kami bagi itu bukan kasih kami, itu karena kami dipenuhi kasih Kristus, itu yang kami bagikan. Kalau Gitu. dari sharing-sharingnya para lansia itu rata-rata mereka mungkin ada keluhan atau apa gitu Pak, kira-kira yang disampaikan? Tidak ada keluhan, kelihatannya dari semangat mereka, rasa sukacita mereka, ada harapan, ada usul supaya bulan kitab suci Ini atau kan bulan pendalaman September kitab ini. suci Iya. itu tidak hanya September. Oh, Nah, kalau bisa 1 bulan sekali, itu sebulan kali ya, maksudnya usulnya. mungkin bisa diagendakan bikin grup kitab suci juga ya, Iya, buat baca bareng. ada yang berharap seperti itu. Kalau dari lansia-lansia sendiri yang kemarin ikut itu, apa mereka juga aktif di lingkungan, Mbak? Apa sebelumnya nggak pernah ikut apa gimana? Ada beberapa yang mantan ketua lingkungan. Oh, tapi masih aktif. Iya. Kalau misal ada ibadat lingkungan gitu, masih Masih datang. aktif kalau rumahnya ketempatan, karena mereka Oh, ada kendala untuk kesana kemari sehingga tidak bisa aktif ikut berpindah-pindah tempat kalau pas oh, ada doa iya, iya, rosario iya. itu. Oh, berarti memang kendalanya kalau makanya acaranya juga nggak dibuat sangat rutin karena ya memang kendala lansia buat Iya. apa pindah tempatnya lebih repot, lebih Iya, butuh jadi ada tenaga ya. kendala. Kendalanya itu makanya nggak Gerak. dibuat terlalu sering, misal sebulan sekali atau Nah, yang usul seminggu 1 bulan sekali gitu. sekali karena saya lihat karena termotivasi, semangatnya kembali membara begitu. Ketika kita ajak kumpul bersama-sama itu dia bersemangat, dan lagi mereka ingin, karena jarang bertemu dengan yang lain, karena tidak ada yang mengumpulkan gitu, sehingga mungkin mereka merindu untuk teman-teman yang lain, mungkin para lansia atau pengurus atau siapa, untuk sharing tentang pendalaman firman. Gitu. Tapi kalau mereka nggak mau gabung di lingkungannya aja, Pak, maksudnya kan apa lingkungannya tempat sini juga maksudnya kurang aktif apa bagaimana? Aktif, cuman ya itu untuk berpindah-pindah tempat Memang mereka susah kesulitan. itu. Iya, dan apa namanya, setahu saya untuk pendalaman kitab suci bulan September ini kan seminggu sekali ya kalau nggak salah. Iya. Nah, belum tentu mereka ketempatan sehingga tidak bisa ikut. Oh, jadi memang nunggu ketempatan ya rata-ratanya. Iya, karena kesulitan untuk bergerak. Berpindah. Berarti kalau kemarin Pak Andreas sama ketua lingkungan itu memfasilitasi biar mereka lebih mudah ya, misal dijemput satu-satu, terus diantar nanti di sana. Lebih fokus lah untuk mengajak para lansia itu bisa kumpul bareng untuk pendalaman firman. Memang sengaja untuk dijemput, terus Iya, mestinya begitu. Karena kalau seperti sekarang ini ya mereka kendalanya kesulitan. mungkin kan memang nunggu ketempatan baru, padahal mereka sangat rindu hitungannya. Iya, karena sudah tidak bisa begitu aktif mengikuti kegiatan yang ada. Mungkin kalau Pak Andreas ada saran untuk teman-teman di lingkungannya juga ada para lansianya, ada usulan atau gimana, Pak? Iya, jadi dari pengalaman ikut CAP itu, di situ kan kita diingatkan, disadarkan, ditambah wawasan, dan juga ada pencurahan Roh Kudus di CAP 2 kali ya, kalau salah, di awal dan di akhir. Sehingga ya harapan saya sih kita semua mendapatkan curahan kasih yang sama. Ya, kasih yang melimpah, di mana kita diajarkan bahwa kalau kita punya kasih, punya sukacita, kita bisa berbagi sukacita. Kalau kita punya kasih sayang yang melimpah, kasih Kristus yang melimpah, mari kita bagi. Gitu. Apa yang kita punya kita bagi. Ya.
tidak perlu bicara soal materi saja. Iya. Ya, Nggak cuman bentuk materi ya yang Iya, kita bisa tidak cuma bagikan. bentuk materi, tetapi kasih itu sendiri luar biasa sebetulnya, Mantap banget bisa Pak. dibagi. Sama saya tadi kan tergerak juga Pak, mendengar Pak Andreas karena tergeraknya untuk membantu lansia tuh lewat Roh Kudus juga. Dulu Pak Andreas kayaknya pernah sharing juga kan, masuk Katolik tuh karena Roh Kudus juga ya Pak. Iya. Lah itu mungkin bisa kalau boleh di-sharing-kan gimana ceritanya itu Pak, Iya, peristiwanya ketika COVID masih pandemi, 2020 itu ya Pak? ya itu saya banyak di rumah karena gereja Iya, tutup, heeh. kemudian ada ibadah online, Hmm. tapi rasanya beda dengan kalau ibadah Iya. langsung. Disitulah Roh Kudus menginspirasi atau ya membisikkan ya, alangkah baiknya kalau dalam satu keluarga itu satu iman. Karena Itu waktu itu saya masih Kristen. oh iya, malam apa gimana itu Pak? Waktu tidur atau Enggak, gimana? waktu ya aktivitas biasa gitu, pas Aktivitas duduk biasa. tahu-tahu, oh Roh Kudus memberi gambaran Sejelas seperti itu Pak omongannya Iya. Pak ya. Alangkah baiknya kalau Satu keluarga itu satu iman. wah merinding itu Pak. Setelah itu langsung Setelah itu, saya ada satu pertanyaan kepada Roh Kudus tentang saya waktu Kristen sudah dibaptis, tapi oleh seorang pendeta, jadi tidak melalui gereja, karena waktu itu saya pikir, saya tidak butuh surat baptisnya, yang Iya. penting baptisnya. Jadi, kemudian ketika mau masuk Katolik, kan dibaptis lagi. Saya tanya Roh Kudus, terus gimana ini? Baptis 2 kali ini bagaimana? Saya tidak mau dua-duanya salah satu dianggap remeh atau nggak jadi, Iya. dan salah satu yang dipakai. Karena saya dua-duanya serius mau dibaptis, itu serius. Sampai Roh Kudus memberitahu saya, baptismu yang Katolik ini sebagai penguatan. Jadi memang jawabannya seperti itu Pak. Iya. Jawabannya jadi baptismu Katolik ini sebagai penguatan. Iya. Jadi dua-duanya dipakai istilahnya. Sudah selesai 2023. Jawabannya turun Ya, setelah seperti itu. 2023. 2023. Berarti dari COVID ke 2023 itu cukup panjang ya Pak? 2 tahun kira-kira. Dari saya bertanya ke Roh Kudus sampai ada jawaban itu kira-kira 2 tahun. Nah, dalam masa 2 tahun itu Pak Andreas ada yang dilakukan dalam ibadah ikutnya? Tidak ibadah saya. Tidak ibadah dalam 2 Karena masih COVID, masih online, dan saya sudah merasa malas, jujur ya malas ikut online karena rasanya beda. Memang beda itu rasanya, iya. Rasanya beda, jadi ya kosong lah, semacam kosong. 2 tahun itu kosong. Kosong, ya. Kosong, cuman saya tetap baca Alkitab. Oh, tetap baca Alkitab, rutin Alkitab. Ya itu rutin. yang mengisi hatinya terus ya Pak. Jadi saya pagi baca Perjanjian Baru, malam Perjanjian Lama. Wah, pokoknya dibaca itu tapi nggak ikut ibadah apa-apa. Itu apa namanya, warisan dari kebiasaan kebiasaan orang lama Protestan kemarin. Jadi sejak 2008 itu saya rutin baca Alkitab. Sudah khatam berapa kali saya lupa. Jadi habis itu kira-kira antara 1,5 sampai 2 tahun lah. Walaupun ada yang mempunyai tuntunan untuk 1 tahun selesai, tapi prakteknya saya 1,5 tahun sampai 2 tahun baru selesai. Dan ngerti nggak ngerti, saya tetap lakukan itu. Pokoknya dibaca terus. Ya, gitu. Pesan dari pendeta memang pokoknya baca saja, nanti biar Tuhan yang menjelaskan sendiri, membimbing sendiri. Ya. Gitu. Ya sudah saya jalani. Gitu. Terus sampai pas sekarang. 2023 tuh dapat jawabannya Pak Andreas pas lagi doa atau gimana itu? Enggak juga, pas biasa di rumah tahu-tahu entah pas duduk atau pas jalan ya, saya lupa karena tidak ada sesuatu yang spesifik. Oh, jadi pas memang biasa dan permintaannya tuh sudah 2 tahun lalu padahal, tapi baru terjawab. Tiba-tiba ada jawaban, baptismu Katolik itu jadi penguatan.
Begitu dapat jawaban itu Langsung yang dilakukan saya Pak bilang Andreas sama ibu, besok minggu misa. saat itu juga langsung. Iya, besok minggu misa. Padahal sebelumnya ya enggak pernah. Soalnya Pak Andreas orangnya gercep, gerak cepat terus. Langsung hari Minggu ikut misa pertama, lalu mencari informasi tentang baptis. Begitu udah dibuka langsung daftar. Terus Ketika ketemu. terjadilah 1,5 tahun yang cepat sampai sekarang Iya. ini ya Pak. Ya memang. Walaupun dengan tulang belakangnya sakit karena saya menderita HNP, tapi semuanya lancar. Ya semoga dapat mujizat juga Pak. Amin. Aduh, seru Pak tapi ceritanya itu. 1,5 tahunnya yang kemarin diceritain, yang barusan Iya. tadi diceritain apa namanya, kok cepet banget. Ternyata Pak Andreas sebelumnya itu juga menunggunya, ya saya baru tahu di sini sih, menunggunya lumayan lama ya, Iya, 2 tahun betul. vakum walaupun diisi dengan baca firman, tapi tanpa ibadat juga rasanya masih ada kayak Ya kekosongan. tidak meninggalkan sama sekali sebetulnya, cuma Ya nggak hanya meninggalkan ritualnya ke gerejanya saja yang yang nggak ada. ya. Dan nggak ibadat secara Kristen maupun nggak ibadat secara Katolik juga. Setelah 2 tahun baru dapat jawaban itu ya. Kalau sekarang ya rasanya cepat. Iya. Tapi kalau pas memang pas COVID kemarin memang ya banyak ya. Mungkin saya juga merasa itu, kalau saya pribadi juga 2020 sampai 2022 tuh mencari-cari Pak. Sebenarnya ikut misa online memang rasanya beda. Jadi kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa, ya bukan kita tergantung sama yang harus datang ya, cuman kayak nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan langsung. Beda kalau kita datang langsung ke gereja, feelingnya beda. Apalagi kalau kita online kan nggak terima apa namanya komuni juga. Iya. Jadi memang kerasa beda. 2 tahun juga saya 2 tahun juga merasa kosong itu. Terus ya puji Tuhan 2022 itu ikut kategorial dan 2024 ini ikut cap itu ya, puji Tuhan lah Pak. Pak Andreas mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman biar apa namanya nggak cuma teori tok tapi diamalkan. Mungkin ada pesan Pak, boleh disampaikan ke situ Pak. Karena saya ini masih baru juga, bukan menggurui sebagai ya ini orang Katolik dan juga lulusan CAP, baru saja lulus. Jadi sharing yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan menginspirasi teman-teman, itu aja. Ya. Jadi saya nggak berani usul apa-apa, saran apa-apa. Ya, mudah-mudahan menginspirasi, itu aja. Langsung dengan hal-hal yang tindakan terkecil yang dirasakan orang lain itu sangat berarti. Pelayanan kecil ya, mulai dari keluarga dulu mungkin. Dengan kunjungan, terus menyapa, ngajak ngobrol, itu simple, ternyata sangat berarti buat para lansia. Karena mereka kebanyakan tinggal berdua. Ataupun kalau masih ada anaknya di sekitar rumah mereka yang dekat, tapi kan anak-anaknya sibuk sendiri. Jadi sehingga kesepian ya Pak. Tempat untuk curhat atau teman untuk diajak ngobrol itu kadang-kadang mereka merasa kurang. Terutama mungkin yang berkaitan dengan rohani. Oh iya. Biasanya kan ngobrolnya ngalor ngidul dengan tetangga, dengan ini. Malah jadi negatif ya Pak. Iya. Gosip. Jadi untuk obrolan yang bersifat rohani walaupun tidak terlalu serius, tetapi mungkin itu mereka sangat rindukan. Kalau saya melihat pengalaman kemarin waktu tugas kunjungan itu, ya kebetulan yang saya kunjungi banyak yang lansia juga waktu itu. Karena yang muda-muda. Oh, yang kunjungan waktu tugas, CAP ya? Iya, tugas waktu CAP itu banyak lansia. Iya, banyak lansia karena banyak yang di rumah mereka. Oh, mungkin itu juga yang menggerakkan Pak Andreas untuk melakukan ini juga ya? Mungkin dari situ Roh Kudus sudah mengarahkan mungkin ya. Cuman sudah belum dikasih, terasa. apa namanya, kisi-kisi dulu. Iya. Dan pertimbangan kami masih sangat logikal karena yang di rumah saat itu mudah ditemuin yang lansia. Karena yang muda-muda sibuk kerja, masih di luar kota dan lain sebagainya. Jadi akhirnya saya memilih yang lansia dan puji Tuhan mereka senang dikunjungi. Iya. Ya.
mereka senang sekali dikunjungi, diajak ngobrol. Diajak cerita-cerita. Ya, mereka diminta untuk sharing sehingga Seneng. mereka bisa mencurahkan isi hatinya. Jadi ada kelegaan. Terus ya kembali bersemangat karena kita kunjungi gitu. Itu. Oke, itu aja Pak. Ngobrol-ngobrolnya seru sekali. Nanti kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi, mungkin bisa jadi sama teman-teman juga kalau lebih ramai kan. Pak Andreas juga sempat ngomongin ini ke grup kita ya Pak. Ya. Siapa tahu bisa direalisasikan bersama-sama. Cuman ini kita fokus ke yang lain dulu. Ya. Itu aja Pak ngobrol-ngobrolnya. Sekian dari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini buat kalian yang sudah nonton, dan semoga terinspirasi dengan yang di-sharingkan Pak Andreas itu. Terima kasih.